Semuanya, apa kabar? Balik lagi bersama kami, mahasiswa akuntansi Universitas Pakuan, bersama saya sendiri, Nova Hairunisa, dan teman saya, Amalia Devianti dan Bella Mengsari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang standar costing. Pembahasan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya lanjutan dengan dosen pengampu, Dr. Retno Martanti Enda Lestari, SE, MSI, CMA, CAPM. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Jadi, sistem harga pokok standar merupakan sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa. Jadi, ketika suatu perusahaan ingin bekerja sama dengan kliennya atau perusahaan lain, perusahaan tersebut harus mempunyai harga pokok produksi sebelum melakukan proses produksinya. Kok bisa sih? Tentu saja bisa. Hal ini berguna untuk membandingkan harga pokok produksi antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan akan memilih harga pokok produksi yang paling stabil atau yang paling rendah sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, harga pokok standar ditetapkan dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dengan asumsi kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain tetap. Biaya ditentukan di muka ini merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Jika biaya yang sesungguhnya berbeda dengan biaya standar, maka yang dianggap benar adalah biaya standar. Sepanjang asumsi-asumsi yang mendasari penentuan harga pokok standar tidak berubah. Jadi misalkan perusahaan menetapkan biaya standar untuk bahan baku 100. Kemudian setelah melakukan proses produksi ternyata biaya bahan bakunya 120. Otomatis biaya yang dianggap benar adalah biaya standar yang 100. Nah, terus apa aja nih manfaat harga pokok standar? Yang pertama ada perencanaan, koordinasi, pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya. Jadi ketika ada harga pokok standar, otomatis perencanaan akan berjalan sesuai tujuan dengan koordinasi-koordinasi yang baik dan mengambil keputusan yang efektif karena ada pengendalian biaya. Nah, kemudian ada komponen-komponen dalam biaya standar. Dalam pengaturan manufaktur, terdapat 3 komponen utama yang meliputi yang pertama, bahan baku langsung. Ini diturunkan dengan mengalihkan jumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per jam. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Ini termasuk biaya overhead tetap dan variabel yang dihitung dengan mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Nah, kemudian ada direct cost. Pengertian direct cost atau biaya langsung adalah biaya yang terkait dengan produksi barang yang dapat ditelusuri kembali ke objek tertentu. Direct cost di sisi lain biasanya dikendalikan oleh manajer, departemen, dan konstan untuk setiap unit produksi. Ini adalah biaya yang dapat langsung berkaitan dengan cost object atau produk. Gaji karyawan termasuk dalam direct cost yang menghasilkan suatu produk, seperti juga bahan baku untuk memproduksi barang-barang tertentu. Biaya langsung dapat mencakup tunjangan dan program karyawan, peralatan, perjalanan, dan layanan konsultasi dalam keadaan tertentu. Penyebab satu-satunya hal tersebut terjadi adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika item yang dibiayai tidak ada, maka direct cost tidak akan terjadi. Berikut merupakan beberapa contoh biaya langsung. Ada bahan baku, upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses manufaktur di pabrik, iklan, dan transportasi. Misalnya, sebuah bisnis yang ingin merancang gedung baru harus memperkerjakan
Seseorang manajer proyek untuk mengawasi pembangunan gedung tersebut. Gaji untuk manajer proyek termasuk direct cost. Selain itu, kerikil, pasir, semen, dan tenaga kerja yang terkait dengan proses produksi beton juga termasuk. Varian dalam biaya standar. Varians adalah perbedaan antara biaya aktual yang terjadi dan biaya standar yang digunakan untuk mengukurnya. Varians juga dapat digunakan untuk mengukur perbedaan antara penjualan aktual dan yang diharapkan. Dengan demikian, analisis varians dapat digunakan untuk meninjau kinerja, pendapat, dan biaya. Ada dua jenis varian dasar dari standar yang dapat muncul, yaitu varian tarif dan varian volume. Berikut informasi lebih lanjut tentang kedua jenis varians. Yang pertama ada varians tarif. Varians tarif juga dikenal sebagai harga. Adalah selisih antara harga sebenarnya yang dibayarkan untuk sesuatu dan harga yang diharapkan, dikalikan dengan jumlah aktual yang dibeli. Penunjukan varian tarif paling umum diterapkan pada varian tingkat tenaga kerja, yang melibatkan biaya tenaga kerja langsung aktual dibandingkan dengan biaya kerja langsung. Varians harga menggunakan sebutan yang berbeda ketika diterapkan pada pembelian material dan dapat disebut varian harga beli atau varian harga material. Yang kedua ada varians volume. Varians volume adalah selisih antara jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dan jumlah yang dianggarkan dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit. Jika varians berkaitan dengan penjualan barang, maka disebut varians volume penjualan. Jika dikaitkan dengan penggunaan material langsung, disebut material yield variance. Jika varians berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja langsung, hal itu disebut varians efisiensi tenaga kerja. Akhirnya, jika varians berkaitan dengan penerapan overhead, itu disebut varians efisiensi overhead. Jadi, varians didasarkan pada perubahan biaya dari jumlah yang diharapkan atau perubahan kuantitas dari jumlah yang diharapkan. Varians paling umum yang dipilih oleh akuntan biaya untuk dilaporkan dibagi lagi dalam kategori varian tarif dan volume untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Varians ini juga dapat dilaporkan untuk pendapatan. Lalu selanjutnya penetapan biaya perkiraan melibatkan pembuatan perkiraan biaya untuk beberapa atau semua aktivitas dalam perusahaan. Alasan inti untuk menggunakan biaya perkiraan adalah bahwa ada sejumlah produk yang terlalu memakan waktu jika harus dihitung nilai atau mengumpulkan biaya aktual. Sehingga biaya standar digunakan sebagai perkiraan yang mendekati biaya aktual. Karena biaya standar biasanya sedikit berbeda dari biaya sebenarnya, akuntan biaya secara berkala menghitung varian yang memisahkan perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan tingkat tenaga kerja dan biaya bahan. Akuntan biaya dapat secara berkala mengubah biaya perkiraan agar lebih selaras dengan biaya aktual. Lalu selanjutnya ada varian dalam biaya standar. Varians adalah perbedaan antara biaya aktual yang terjadi dan biaya standar yang digunakan untuk mengukurnya. Varians juga dapat digunakan untuk mengukur perbedaan antara penjualan aktual dan yang diharapkan. Dengan demikian, analisis varians dapat digunakan untuk meninjau kinerja kerja, pendapatan, dan biaya. Lalu selanjutnya ada jenis varian. Ada dua jenis varian dasar dari standar yang dapat muncul, yaitu varian tarif dan varian volume. Berikut informasi lebih lanjut tentang kedua jenis varians. Varians tarif. Varians tarif yang juga dikenal sebagai varian harga adalah selisih antara harga sebenarnya yang dibayarkan untuk sesuatu dan harga yang diharapkan, dikalikan dengan jumlah aktual yang dibeli. Penunjukan varian tarif paling umum diterapkan pada varian tingkat tenaga kerja yang melibatkan biaya tenaga kerja langsung aktual dibandingkan dengan biaya tenaga kerja langsung. Varians harga menggunakan sebutan yang berbeda ketika diterapkan pada pembelian material dan dapat disebut sebagai varian harga beli atau varian harga material.
Selanjutnya ada varians volume. Varians volume adalah selisih antara jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dan jumlah yang dianggarkan dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit. Jika varians berkaitan dengan penjualan barang, maka disebut varians volume penjualan. Jika dikaitkan dengan penggunaan material langsung, disebut material yield variance. Jika varians berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja langsung, hal itu disebut varians efisiensi tenaga kerja. Akhirnya, jika varians berkaitan dengan penerapan overhead, itu disebut varians efisiensi overhead. Jadi, varian didasarkan pada perubahan biaya dari jumlah yang diharapkan, atau perubahan kuantitas dari jumlah yang diharapkan. Varians paling umum yang dipilih oleh akuntan biaya untuk dilaporkan dibagi lagi dalam kategori varian tarif dan volume untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Varians ini juga dapat dilaporkan untuk pendapatan. Selanjutnya ada rumus dalam biaya standar. Metode biaya standar dapat diuraikan menggunakan rumus berikut. Biaya standar sama dengan tenaga kerja langsung dikali bahan langsung dikali overhead manufaktur, di mana tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja dikali tarif per jam, bahan langsung sama dengan jumlah bahan dikali harga pasar, overhead manufaktur sama dengan gaji tetap ditambah jam mesin dikali tarif mesin. Selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama, tentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead untuk menentukan biaya ini. Anda harus mengalihkan tarif masing-masing dengan kuantitas dalam unit atau jam. Misalnya, jika harga bahan langsung adalah 10.000 dan kuantitas standarnya adalah 20 kg per unit, Anda harus mengalihkan 10.000 dengan 20 untuk mendapatkan 200.000. Ini akan menjadi biaya untuk material langsung saja. Misalkan tarif tenaga kerja langsung adalah 15.000 dan jam tenaga kerja langsung per unit adalah 10 jam. Ini berarti biaya untuk tenaga kerja langsung adalah 150.000. Sekarang katakanlah biaya overhead adalah 10.000 dan jumlah jamnya adalah 5. Ini berarti untuk biaya overhead adalah 50.000 karena 10.000 dikalikan dengan 5 adalah 50.000. Kedua, hitung biaya standar. Setelah menentukan biaya masing-masing, tambahkan semuanya untuk mendapatkan biaya keseluruhan. Mengikuti contoh di atas, biaya standar untuk produksi ini adalah 400.000 karena 200.000 dari biaya bahan langsung, ditambah 150.000 dari biaya tenaga kerja langsung, dan ditambah 50.000 dari biaya overhead, maka jadilah 400.000. Dari materi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah biaya standar adalah biaya yang diperkirakan oleh perusahaan manufaktur yang biasanya terjadi selama produksi barang atau jasa. Jumlah ini adalah nilai yang perusahaan harapkan untuk dikeluarkan dalam proses produksi. Metode digunakan oleh manajemen untuk merencanakan proses keluaran masa depan. Cara untuk meningkatkan efisiensi dan untuk menentukan kewajaran biaya aktual periode tersebut. Namun, tugas menetapkan perkiraan biaya produksi adalah tugas yang sulit karena memerlukan keterampilan teknis tingkat tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan orang yang bertanggung jawab untuk menetapkannya. Sekian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kritik dan sarannya sangat berharga bagi kami. Terima kasih.